Latar belakang Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang menjadi bukti nyata akan peran para pemuda dan perjuangan mereka dalam kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi yang menyatakan ikrar mereka akan kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Sumpah yang diucapkan oleh para pemuda dan pemudi tersebut telah mengucapkan semangat juang rakyat Indonesia kemerdekaan dari para penjajah. Pada saat itu, Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk bebas dari belenggu penjajahan yang mengeksploitasi rempah-rempah kekayaan alam Nusantara. Pada waktu itu juga sudah banyak pejuang yang bangkit, namun mereka hanya dapat berjuang sendiri di daerahnya masing-masing. Melalui sejarah peristiwa Sumpah Pemuda, inilah perkembangan nasionalisme Indonesia meningkat dan ditegaskan bahwa perjuangan akan kemerdekaan tersebut dilakukan secara terpisah, melainkan bersama-sama dan bersatu agar dapat berhasil. Terbentuknya organisasi Budi Utomo dan Jong Java. Latar belakang Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda dimulai ketika Belanda memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mengecap pendidikan sebagai bentuk dari politik balas budi yang diterapkannya. Semakin banyak rakyat yang bersekolah, semakin banyak pula yang memiliki pendidikan bagus dan cara berpikir yang maju. Latar belakang Sumpah Pemuda dimulai pada tahun 1908 ketika Dr. Sutomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dues Dekker mempelopori berdirinya Budi Utomo yang bertujuan untuk memajukan ke pendidikan, peternakan, pertanian, dan budaya. Sejarah berdirinya Budi Utomo menjadi awal yang bakal dari pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi pelopor akan berdirinya berbagai organisasi kependudukan selanjutnya seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan banyak lagi. Sekitar 7 tahun setelah berdirinya Budi Utomo, kebangkitan para pemuda walaupun sebatas kegiatan yang berlangsung dalam suasana kesukuan di daerah. Penggerakan para pemuda dimotori oleh seorang pemuda bernama Satiman yang memiliki semangat berkorban. Organisasi pemuda di Indonesia bernama Trikoro Darmo yang berdiri pada 7 Maret 1915 adalah cikal bakal dari Jong Java yang menjadi wadah awal perhimpunan pemuda sebagai perkumpulan para pelajar. Anggotanya berasal dari penjaringan para pelajar tanah air, juga seluruh perguruan dan sekolah-sekolah di Pulau Jawa dan Madura. Trikoro Darmo secara bahasa berarti 37 mulia, yaitu sakti, bukti, dan bakti. Tujuan ini menginginkan adanya perubahan dan pandangan para pemuda akan situasi dan kondisi di Indonesia. Muncul desakan yang membuat baris Trikoro Darmo, maka nama perkumpulan diubah menjadi Jong Java, sehingga seluruh anggota yang berasal dari Jawa, Bali, Madura, dan Lombok bisa bergabung. Berbagai kongres kemudian diadakan untuk menentukan pentingnya peran pemuda kepada berbagai kalangan. Juga anggota buta huruf agar pemuda melihat dunia yang lebih bebas. Sebelum Jong Java, dalam latar belakang Sumpah Pemuda sebenarnya terbentuk berkumpulan mahasiswa yang dibentuk pada 1908 bernama Penghimpunan Indonesia. Tetapi organisasi ini hanya terbatas perkumpulan mahasiswa di Belanda dan belum memiliki peran aktif di Indonesia. Masuknya beberapa tokoh ke dalam Penghimpunan Indonesia seperti Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suerjanirat, Ki Hajar Dewantara pada 1913. Kelak juga diketahui bahwa Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta juga tergabung dalam Penghimpunan Indonesia. Setelah mereka kembali ke Indonesia, barulah mereka mulai berhimpun lagi dan melakukan karena mereka mulai menyadari adanya tujuan bersama dan berusaha mengurangi perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan aneka suku, bangsa, dan agama. Kongres Pemuda 1. Setelah Jong Java kemudian berdiri organisasi pemuda seperti Jong Sumatranen, Bon 1917, Jong Klebes, dan Jong Minahasa 1918, Sekarwekoen 1919, dan Jong Batak Bon
1925, dan banyak lagi. Anggotanya semua adalah para pemuda dan pemudi berstatus sosial tinggi yang melanjutkan pendidikan di Jawa. Pada saat itu, perjuangan masih dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan daerahnya, dan sejak tahun 1920-an baru kemungkinan organisasi bergabungan untuk kepentingan persatuan Indonesia. Usaha pertemuan berkali-kali sulit dilaksanakan karena banyak organisasi yang landasnya berbeda-beda. Pada 15 November 1925 disepakati pemesanan panitia untuk mempersiapkan pertemuan. Dalam latar belakang Sumpah Pemuda, akhirnya diselenggarakan Kongres Pemuda I yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, yang diketuai oleh Muhammad Tabrani, salah satu tokoh Sumpah Pemuda. Kongres ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kemerdekaan Indonesia dari penjajah adalah cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. Seluruh organisasi kepemudaan memiliki tujuan untuk menggalang persatuan. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II adalah titik penting pada latar belakang Sumpah Pemuda. Kongres kedua ini berlangsung dalam 3 tahap. Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI menggagas menyelenggarakan kongres kedua ini. Sidang pertama diadakan pada Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongelingen, Bonn atau KJB, di Waterloopplein atau Lapangan Banteng, mulai pukul 19.30 sampai 23.30. Sidang kedua kemudian dipindahkan ke Ostjava Bioskop di Koningsplein Noord atau Jalan Medan Merdeka Utara pada Minggu 28 Oktober 1928 dan berlangsung mulai pukul 8 sampai 12. Pembicaraan pada rapat kedua ini hanya merencanakan untuk membahas seputar masalah pendidikan. Nona Purnomo Wulan sebagai pembicara pertama menekankan pada perbaikan sistem pendidikan Indonesia. Menurutnya, tempat pendidikan yang terbaik adalah asrama karena anak-anak dapat belajar bergaul satu sama lain. Dan S. Mangunsarkuro sebagai pembicara kedua menekankan pada mempersembahkan pendidikan kebangsaan nasional untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Ki Hajar Dewantoro direncanakan sebagai pembicara ketiga tetapi batal hadir. Rapat penutup atau rapat ketiga berlangsung di Gedung Kramat 106 atau Indonesische Club Gebouwis. Rapat penutup atau rapat ketiga berlangsung di Gedung Kramat 106 pada hari Minggu 28 Oktober 1928 pukul 17.30 sampai 23.30. Pada sidang terakhir dalam latar belakang Sumpah Pemuda ini berhasil merumuskan masalah-masalah yang sesuai harapan bangsa. Rumusan hasil rapat ini menghasilkan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian diputuskan bahwa isi ikrar tersebut wajib digunakan oleh semua perkumpulan kebangsaan Indonesia dengan menetapkannya ke berbagai surat kabar dan dibacakan rapat perkumpulan. Rumusan ikrar ini dibuat oleh sekretaris panitia yaitu Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Ketua Kongres Sugundo Djopuspito di depan semua peserta kongres. Kesatuan tanah air, bangsa dan bahasa dilambangkan dengan 1. Lambang warna dengan pengibaran bendera kebangsaan. 2. Lambang suara dengan lagu Indonesia Raya ciptaan PR Supratman. 3. Lambang lukisan dengan lencana Garuda terbang. Hasil rapat dalam latar belakang Sumpah Pemuda juga menyatakan bahwa lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera negara, bahwa kemerdekaan Indonesia harus menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan semua organisasi pemuda harus disatukan dalam wadah yang sama. Sejarah bahasa Indonesia pun turut menjadi bagian dari ikrar Sumpah Pemuda ini.